Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Haji Oman Fathur Rahman MA. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah, Bapak Dr. Si Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Yang saya hormati pula narasumber kita pada hari ini, Bapak Dadang Syuhada MSI, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriyah, mahasiswi semester 3, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh narasumber kita, Bapak Dadang Syuhada MSI, yang juga merupakan dosen di Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah Masail Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Dr. Si Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Yaitu Masail Fiqhiyah ini kan sering tidak hanya membahas persoalan fikih ya, termasuk hukum dan ibadah. Nah, namun juga meliputi pula persoalan akidah dan akhlak. Terus juga pada era milenial sekarang ini kan akibat dampak media sosial ini kan bisa mempengaruhi kehidupan keberagaman. Jadi mohon arahannya bagaimana kita bersikap adanya pergeseran keberagaman dalam persoalan hukum dan ibadah, akidah dan akhlak tersebut. Baik, terima kasih, sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau perspektif saya, fikih itu memang sangat dinamis. Ini berbeda dengan fikih syariat Islam dengan fikih. Kalau syariat Islam itu sesuatu yang baku, yang tidak berubah dengan kondisi zaman dan waktu, seperti kewajiban sholat 5 waktu sampai kapanpun, sejak zaman Nabi sampai akhir dunia ya tetap sholat 5 waktu. Begitupun kewajiban puasa bulan Ramadan sejak dulu sampai sekarang tetap berubah. Namun kalau dalam perspektif fikih ini kan selalu dinamis dari berbagai pandang, dari berbagai persoalan, karena semakin luasnya wilayah Islam, dunia Islam bukan hanya di wilayah Timur Tengah, tapi juga di seluruh penjuru dunia, sehingga ini ada perspektif baru dari budaya-budaya setempat, kemudian juga sekarang dengan era globalisasi, sehingga masalah-masalah fikih ini semakin dinamis. Contoh yang sangat sederhana adalah bagaimana perdagangan yang dengan era digital, Bursa Efek Jakarta, orang beli saham hanya lewat ketik-ketik HP, kemudian juga saham yang syariah yang sesuai dengan syariat Islam itu apa, dan ini kan sangat-sangat dinamis sekali. Begitupun persoalan-persoalan fikih yang lainnya ya, seperti masalah donor ginjal dan lain sebagainya yang mungkin pada masa awal Islam itu tidak mungkin ada karena teknologi kedokteran yang masih sangat terbatas. Juga persoalan-persoalan yang sangat luas sekarang dengan era globalisasi, media sosial dan lain sebagainya. Pernikahan itu bisa antar negara tanpa ada tatap muka dan lain sebagainya, dengan hanya dimediasi perantara dengan alat media komunikasi yang canggih, apakah pernikahan itu sah atau tidak sah dan yang lain sebagainya. Ini sangat-sangat kompleks sekali karena wilayah umat Islam semakin luas, zaman juga semakin maju, perubahan juga semakin banyak. Dan intinya kalau fikih itu sangat dinamis, sehingga pada masa awal 4 madhab juga ada kaul qadim, ada kaul jadid, ada kaul qadim, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Seperti Imam Syafi'i itu karena perubahan wilayah daerah dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kalau fikih itu sangat dinamis dan fleksibel. Mungkin sedikit pandangan saya seperti itu.
masail fiqh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dadang Syahada MSI yang telah memberikan penjelasan terkait tentang persoalan masail fikih. Sangat bagus sekali ya penjelasannya dari beliau. Demikian pengantar wawancara dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.